Om Swastiastu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pertama, makasih udah bisa nyempatin hadir hari ini. Terus, jangan lupa siapin alat dan bahannya dulu ya. Jadi, biar semuanya lancar hari ini, kita awali dengan doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Um, Ya, disambung Agus, waktu. boleh? Iya, makasih. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke sesi materi. Untuk ke materi, LC, aku serahin waktunya. Eh, Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share konten. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung dan terima kasih kepada Bapak DPL sudah bergabung. Baik, di sini akan saya paparkan sedikit materi mengenai pembuatan desinfektan air garam menggunakan metode elektrolisis. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya dari teman-teman peserta, ada yang sudah pernah mendengar elektrolisis itu seperti apa? Halo? Belum. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit jelaskan ya. Baik, seperti yang kita ketahui dari akhir 2019 itu kita diserang ya oleh pandemi COVID-19, di mana virus itu sangat berbahaya sekali, dan tentunya kita sebagai manusia haruslah kita melengkapi diri kita dengan perlengkapan protokol kesehatan ya, berupa masker, alat-alat kebersihan lainnya, seperti halnya desinfektan. Nah, di sini kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus punya inovatif yang sepertinya bisa membantu dalam keluarga kecil kita lah, seperti di rumah tuh. Jadi kita di sini bisa membuat desinfektan menggunakan air garam melalui proses elektrolisis, dan hasilnya itu berupa anolit. Anolit sendiri itu merupakan hasil elektrolisis dari larutan garam yang berfungsi sebagai cairan desinfektan yang tentunya
biasanya desinfektan tuh ada kandungan-kandungan seperti kaporit gitu ya. Kalau ini kita tuh bikin tanpa menggunakan kaporit sehingga tuh nanti aman gitu. Biasanya kan ada yang eh, kayak alergi sama kaporit gitu kan ya. Jadi kita menggunakan elektrolisis air garam itu supaya aman dari kaporit. Nah, kenapa sih menggunakan garam dapur? Ya karena garam dapur itu eh, dapat dihidroskopis yang mudah menyerap air dan titik leburnya itu mudah begitu. Jadi kita menggunakan air garam dan efektif untuk membunuh kuman. Berikut ini merupakan elektrolisis, yaitu penguraian elektrolit dalam sel yang dihasilkan oleh arus listrik. Dan di bawah ini merupakan reaksinya. Pada katoda dihasilkan ini 2H2O ditambah 2-emin akan menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Dan pada katodanya dari 2Cl- akan dihasilkan Cl2 plus 2-emin. Sehingga reaksi selnya akan terdiri seperti ini. 2H2O ditambah 2Cl- menghasilkan H2 ditambah Cl2 ditambah 2OH-, sehingga nanti pada saat kita melakukan elektrolisis akan dihasilkan gelembung-gelembung gas berupa H2 dan ion OH2. Adapun alat-alat yang digunakan itu kemarin sudah sempat dibagikan oleh kami kepada teman-teman peserta, yaitu 2 buah elektroda karbon, 1 buah wadah, 1 buah baterai 9 volt, kabel penghubung dan jepit buaya yang sudah dihubungkan, soket baterai. Dan adapun bahan yang harus disediakan sendiri oleh teman-teman peserta yaitu berupa garam dapur dan air. Di sini adalah prosedur pelaksanaannya. Yang pertama itu alat-alat yang sudah disiapkan tadi dirangkai, lalu campurkan air dengan garam. Setelah itu elektroda yang sudah terpasang, ini adalah elektroda 2 buah batang tembaga tuh sebagai elektrodanya, dihubungkan dengan baterai sebagai tegangannya, dan kemudian dicelupkan kepada wadah yang telah diisi air, garam, dan air tersebut. Lalu kita tunggu selama 90 menit untuk terbentuk larutan elektrolisis. Setelah itu barulah didapat desinfektan dari hasil elektrolisis air garam. Seperti ini contohnya. Nanti lebih lanjutnya akan ditampilkan sebuah video untuk pembelajarannya. Oke, untuk hasilnya nanti akan dihasilkan sebuah larutan hasil elektrolisis, dan air hasilnya nanti akan berubah menjadi keruh kecoklatan. Pada saat seperti yang saya bilang tadi, pada saat elektrolisis terdapat gelembung-gelembung pada elektrodanya. Meskipun kita tidak menggunakan kaporit, nanti hasil larutan elektrolisis tersebut akan berbau seperti kaporit.
Dan nanti pada percobaan ini terjadi redoks antara NaCl yaitu garam dapur dengan H2O yaitu air akan menjadi NaOH, H2, dan Cl2. Nah, pada katodanya nanti tidak direduksi karena potensial reduksi Na lebih kecil dari H, maka yang reduksinya adalah air. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari materinya. Yang pertama, pada anoda dihasilkan gas berupa Cl2 dan pada katoda dihasilkan gas berupa H2. Yang kedua, proses elektrolisis dilakukan selama 90 menit sehingga menghasilkan gas klorin yaitu Cl2, yaitu berupa desinfektannya tersebut. Pada proses elektrolisis digunakan sebagai sumber tegangan yaitu baterai 9 volt. Nantinya akan dihasilkan 500 ml larutan hasil elektrolisis. Air elektrolisisnya akan berubah menjadi keruh, agak kecoklatan, dan baunya akan seperti kaporit, lalu desinfektan siap digunakan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan, saya kembalikan kepada MC. Acara nanti dilanjutkan dengan pemutaran video pembuatan desinfektan. Untuk teman-teman mungkin kameranya bisa dinyalain biar kita bisa bikin bareng desinfektannya. Untuk operator boleh di-share screen-nya. Peralatan yang Untuk digunakan teman-teman untuk peserta, apakah alat-alatnya sudah siap? Buat yang belum, disiapin dulu ya alat-alatnya. Nanti biar kita bisa bikin bareng-bareng. Kalau menyimak saja bisa nggak? Dipastikan bisa dilakukan nanti ya agar bisa disampaikan kepada pihak Banjarnya agar bisa membantu. Baik, boleh di-play videonya. percobaan kali ini yang pertama ada Baik, di sini disediakan 2 buah batang tembaga pengganti sebagai elektroda karbonnya dan wadah untuk tempat pelarutan air dan garamnya. Baterai 9 volt sebagai tegangannya.
dan kabel yang dihubungkan dengan penjepit buaya, lalu soket baterai, lalu bahannya yaitu garam dapur dan juga air mineral. Mungkin ada yang bertanya kayak, boleh nggak airnya tuh diganti dengan air laut? Kan itu juga mengandung garam. Boleh sekali soalnya air laut juga mengandung NaCl. Ya, untuk langkah-langkahnya bisa diikutin. Eh, Kabel penghubung yang udah dihubungkan dengan jepit buaya bisa dililitkan kepada tembaga yang udah disiapkan tadi. Mungkin teman-teman bisa diikutin ya seperti di video. Lalu soketnya dipasangkan ke baterai. Soketnya tuh berguna untuk menghubungkan penjepit buayanya kepada kabel penghubung dan besi tembaga yang akan sebagai elektrolisisnya. Larutkan garam dan air pada wadah yang sudah disediakan.
Lalu bisa dimasukkan 2 batang tembaga nyat yang sudah digabungkan dengan tegangannya tadi, dimasukkan ke dalam larutan air dan garam. Lalu bisa ditunggu sampai 90 menit. Jika diamatin, nanti pada 2 buah batangnya itu terdapat gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh tegangan dari baterainya tersebut. Dan itulah yang dinamakan elektrolisis. Mungkin sekian percobaan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari pelatihan ini diharapkan nanti teman-teman bisa mempromosikan pembuatan desinfektan sederhana ini kepada setiap banjarnya agar tahu mereka tuh mendapatkan desinfektan tuh tidaklah susah, sebenarnya bisa kok dibuat sendiri dengan harga yang terjangkau. Dan jika butuh menggunakan tegangan yang lebih besar, bisa tegangannya itu diganti menggunakan power supply ataupun menggunakan kayak arus-arus yang lebih besar lagi. Mungkin dari teman-teman peserta nanti setelah melakukan percobaan bisa hasil percobaannya didokumentasikan dan dikirim melalui via grup yang sudah dibentuk. Apakah boleh? Baik, terima kasih. Diingatkan lagi untuk teman-teman yang misalnya belum absen, tolong di absen dulu ya. Terus tadi kan udah dikasih pemaparan. Semoga teman-teman kayak bisa memetik manfaat dari pemaparan itu. Untuk acara hari ini sepertinya cukup sampai sini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya kita tutup dulu yuk pakai doa. Doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Sekarang kita masuk ke sesi foto bareng. Tolong semuanya on cam dong. Kita foto sekali. Ayo semuanya on cam dulu. Oke. Di foto dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Bapak Ngurah Swacita selaku DPL dari KKN Mangesta. Selanjutnya, boleh acara bebas. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah melakukan Terima kasih sudah siang.